Kutai adalah sebuah kerajaan yang sudah ada pada tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Silsilah Kutai mengisahkan tentang cerita Raja-Raja Kutai Kertanegara yang didirikan pada abad ke-14 hingga zaman Raja Pangeran Panji Mendapa yang memerintah pada abad ke-17. Silsilah Kutai ditulis dalam tradisi sejarah Melayu diawali dengan cerita asal-usul Raja Kutai yang sangat luar biasa kelahirannya. Kemudian dilanjut dengan dongeng etologi yang menerangkan asal-usul nama tempat seperti Jahitan Layar dan Kutai. Ada pula cerita kedatangan Islam ke Kalimantan, selain itu ada juga gambaran tentang adat yang berlaku pada masa itu. Alkisah diceritakan terdapat 4 negeri yang tidak memiliki raja. Keempat negeri itu ialah Jahitan Layar, Hulu Dusun, Sambaran, dan Binalu. Petinggi Jahitan ingin sekali memperoleh keturunan, tetapi tidak bisa karena ia sudah terlalu berumur. Sehingga petinggi itu pergi bertapa memohon untuk diberikan seorang anak. Suatu malam, pasangan petinggi Jahitan mendengar suara ribut dan keluarlah mereka. Mereka disuruh keluar untuk menyambut benda itu dan dilihatnya seorang anak yang sedang memegang telur dan juga keris emas di kedua tangannya. Suara itu mengajari mereka cara untuk merawat bayi tersebut. Rawatnyalah bayi tersebut selama 40 hari dan diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Di lain sisi, Babu Jaruma dan petinggi Hulu Dusun juga berkeinginan untuk memperoleh seorang anak. Mereka berusaha mencari obat ke sana kemari tetapi tak kunjung dapat. Di suatu malam yang sedang hujan lebat serta petir yang menggelegar, Babu Jaruma dan pasangannya kelaparan. Mereka pun mencari kayu untuk dimasak akan tetapi tidak dapat. Akhirnya petinggi memotong kayu dan dibelahnya. Di sana ia menemukan anak naga satu dan ia menaruhnya di tempat sini. Kemudian anak naga itu pun tumbuh besar. Pada suatu malam, pasangan petinggi itu pun bermimpi. Dalam mimpi itu mereka diminta supaya membuat tangga dengan kayu yang keras supaya naga itu bisa turun ke tepian lalu ke dalam air. Setelah naga itu masuk ke dalam, angin topan pun bertiup. Setelah topan itu berhenti, turunlah hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi basah dan gurun pun berbunyi sayu. Babu Jaruma seolah-olah mendengar suara bayi menangis. Ia memeriksanya dan mendapati seorang bayi di dalam buih itu. Kemudian terdengar pula suara yang meminta Babu Jaruma memelihara bayi itu dengan baik dan diberi nama Putri Karang Melenu. Aji Batara Agung Sakti dan Putri Karang Melenu beranjak remaja dan hasrat mereka pun mulai tumbuh. Upacara tinjak tanah pun diadakan dan Jahitan Layar dan Hulu Dusun secara besar-besaran mengikuti perintah yang diperintahkan oleh dewa-dewa. Suatu hari, Raja Cina datang mengajak Aji Batara Dewa Sakti adu ayam. Taruhannya adalah perahu wangkang dengan isinya serta orang yang ada di perahu tersebut menjadi pengikutnya. Kalau Aji Batara Dewa Sakti kalah, ia akan menjadi pengikut orang Cina. Lalu, ayam Panji Batara Dewa Sakti dengan ayam Raja Cina pun diadu. Ayam Raja Cina kalah dan Raja Cina terpaksa menyerahkan wangkangnya, tetapi meminta Aji untuk memberikannya waktu keringanan 2 hari. Raja Cina menyuruh orangnya mengumpulkan kayu untuk menggalang perahu dan menyambung layar. Pada malam harinya, Raja Cina pun hendak berlayar pulang ke negerinya, tetapi wangkang itu tidak dapat berlayar lantaran airnya telah menjadi tanah karena sumpah Aji Batara Dewa Sakti. Maka, seluruh orang Cina pun kabur ke dalam hutan. Ada yang menjadi Basak dan ada yang menjadi Dayak. Pada suatu hari, Aji Batara Dewa Sakti berjalan-jalan ke sebuah gunung bekas tempat orang Cina menyambung layar dulu. Ia pun menamai gunung tersebut dengan nama Jahitan Layar dan membangun sebuah negeri di situ. Beberapa lama kemudian, Aji Batara Dewa Sakti pergi ke Brunei untuk beradu ayam. Sehabis dari Brunei, ia berlanjut ke Sambas, Sukadana, dan Batam. Aji Batara Dewa Sakti pulang dengan harta yang terlalu banyak, hasil dari beradu ayam. Pada suatu malam, Aji Batara Dewa Sakti pun bermimpi dan ingin memiliki seorang istri, tetapi ia tidak punya calonnya. Suatu hari, ayamnya terlepas, lalu Aji Batara Dewa Sakti beserta seluruh pelayannya pergi mengejar ayam itu. Setelah sampai di sebuah rumah, ayam itu masuk ke dalam kandang yang ada di sana. Putri Karang Melenu tidak ingin mengembalikan ayam itu karena mengikuti adat di mana ayam jantan itu mengiring ayam betina. Ayam Aji Batara Dewa Sakti pun sudah memiliki pasangannya, maka ayam Aji pun lepas. Aji Batara Dewa Sakti terpesona oleh kecantikan Putri Karang Melenu, lalu mengirim utusannya untuk meminang Putri Karang Melenu. Lamaran itu diterima dan mereka pun menikah. Beberapa lama kemudian, Putri Karang Melenu hamil dan mengidam. Aji Batara Dewa Sakti pun pergi berburu. Karena tidak ada binatang lain, maka ia pun menyumpit seekor tupai. Tempat di mana Aji menyumpit itu diberi nama Kutai karena tanah itu tinggi. Beberapa lama kemudian, Aji Batara Dewa Sakti pun memperoleh seorang putra yang diberi nama Paduka Nira. Suatu hari, Aji Batara Dewa Sakti pulang pergi ke Majapahit untuk beradu ayam, minum tuak, dan berzina. Istrinya sudah sering kali melarangnya, tapi Aji Batara Dewa Sakti tetap pergi. Suatu ketika, istrinya menenggelamkan diri di dalam perahu karena tidak dapat menahan rasa sedih hatinya. Aji Batara Dewa Sakti pun ikut menenggelamkan diri di dalam perahu setelah tahu bahwa istrinya sudah tiada.
Putra Aji dibesarkan oleh para pembesar negeri dan diberi gelar Aji Batara Agung Padukanira. Pada suatu malam, Padukanira bermimpi melihat seorang keluar dari bambu. Tafsir dari mimpinya ialah Aji harus menikah. Pada suatu hari, utusan dari Padukanira datang untuk melamar Padukasori. Padukasori hanya mau menerima lamarannya kalau Padukanira dapat memakai baju dan cincinnya. Padukanira ternyata menyangkupinya. Lalu menikahlah mereka berdua dan membuat sebuah perjanjian. Dalam perjanjian itu, Bengalon tidak perlu membayar upeti kepada Kutai Kertanegara selama-lamanya. Beberapa bulan kemudian, Padukasori hamil dan melahirkan. Putra-putranya bernama Maharaja Sakti, Maharaja Surawangsa, Maharaja Indrawangsa, Maharaja Dharmawangsa, dan Maharaja Sultan. Putrinya bernama Raja Putri dan Dewa Putri. Setiap hari Aji berbahagia di dalam negeri. Segala pedagang dari penjuru negeri berdatangan. Harga beras dan segala buah-buahan pun murah. Negerinya pun jadi makmur. Karena saudara-saudaranya yang lain menolak menjadi raja, maka Maharaja Sultan pun dipilih menjadi raja. Selang beberapa lama, Maharaja Sakti dan Maharaja Sultan pun berangkat ke Majapahit untuk belajar adat serta tata krama. Maharaja Indra Mulia dari Marakaman pun ikut serta bersama mereka. Di Majapahit, Maharaja Sakti dan Maharaja Sultan diajari oleh Ratu Majapahit dan Patih Gajah Mada tentang ilmu dan hikmat raja, syarat menteri, syarat orang besar, serta adat menghadapi raja dan sebagainya. Selang beberapa lama, Maharaja Sakti pun pulang ke negerinya dengan membawa satu lawang beserta dengan ukirannya. Lawang itu dipasang di sebuah kota yang baru dibangun. Maharaja Sultan menikah dengan Putri Padukasori dan memperoleh putra yang diberi nama Mandarsa. Beberapa tahun kemudian, Raja Mandarsa menikah dan memperoleh anak yang diberi nama Permata Alam. Saat Raja Putri remaja, datanglah cucu Maharaja Sakti yang bernama Pangeran Tumenggung Dasar Pasir dengan maksud ingin menikahi Raja Putri. Lalu, Pangeran Tumenggung dan Raja Putri pun menikah. Sesudah Raja Mandarsa wafat, Pangeran Tumenggung yang memerintah kerajaan. Raja Putri pun melahirkan dua orang anak laki-laki yang diberi nama Raja Mahkota dan Raden Wijaya. Raja Mahkota memerintah kerajaan. Waktu itu datanglah orang suci yang bernama Tuang Dibandang dan Tuan Tunggang. Tuan Tunggang Dibandang meneruskan perjalanannya ke Makassar dan Tuan Tunggang singgah di Kutai. Tuan Tunggang pun meminta Raja Mahkota untuk masuk Islam. Raja Mahkota bersedia masuk Islam kalau kesaktiannya bisa dikalahkan oleh Tuan Tunggang. Lalu Raja Mahkota menciptakan api yang amat besar dan dipadamkan oleh hujan lebat ciptaan Tuan Tunggang. Raja Mahkota pun masuk Islam. Seluruh babi yang ada dan seluruh pekasan yang ada di dalam tempayan dimusnahkan. Raja Mahkota lalu diajarkan kalimat dua syahadat dan rukun Islam. Raja Mahkota pun menjadi raja Islam yang kuat imannya. Seluruh raja yang tidak masuk Islam ditaklukkannya. Setelah itu Raja Mahkota pun menikah. Dari istri pertama, ia memperoleh 3 orang anak, yaitu Aji Dilanggar, Aji Ratu Mangkurat, dan Aji Didedung. Dari istri yang lain, Aji juga memperoleh beberapa orang anak. Apabila Aji Dilanggar berumur 14 tahun, ia membangun masjid dengan ukiran yang indah. Setelah wafat, Raja Mahkota digantikan oleh Aji Dilanggar. Kemudian, Aji Dilanggar pun menikahi 4 orang istri, yaitu Tuan Rapat, Tuan Katak, Tuan Rimah, dan Nayai Tambun. Ia memperoleh anak dari keempat istrinya. Anak Tuan Rimah yang bernama Pangeran Sinum Paji Mandapa yang kemudian naik tahta dan mengalahkan Raja Marakaman dan Raja Talikat. Hikayat ini berakhir dengan daftar keturunan Aji Dilanggar setelah kolon yang menyatakan bahwa silsilah disalin oleh Muhammad Tahir pada tahun Hijriah 1265 ada lampiran berupa perjanjian antara Bugis dengan Raja Kutai.